Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di saat ini, setelah kita beribadah kepada Allah, salat fardu berjamaah, alhamdulillah, diikuti dengan amalan-amalan berikutnya dengan zikir-zikir kepada Allah, salat sunnah ba'diyah menjelang waktu Isya. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang mana sebagian besar kaum muslimin itu menghabiskan waktu-waktunya dengan sia-sia. Alhamdulillah, kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, dan itu merupakan nikmat yang tiada tara. Meskipun mungkin sebagian kita sudah mempelajari apa yang kita bahas atau telah membacanya, namun orang yang di majelis ilmu itu tidak ada pernah rugi sama sekali. Selain mengingat Allah Subhanahu wa taala, menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang di majelis ilmu itu didoakan oleh makhluk. Sampai ikan di lautan itu mendoakannya. Orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan daripada kita banyak tidak mengetahui keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, sehingga rasa malas pun menghinggapi kita. Jadi orang-orang ulama terdahulu itulah patokan kita di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela berkorban habis umur mereka untuk mempelajari agama Allah. Ketika mereka rihlah bi talabil ilm, di usia remaja mereka meninggalkan kampung halaman, itu ketika kembali di masa tuanya. Jadi mereka itu belajar ke negeri-negeri para ulama, yang ada ulamanya pindah ke negeri satu, ke negeri yang lainnya, itu puluhan tahun. Baru setelah itu mereka kembali. Kalau tidak salah ada di salah seorang ulama kita, cuman lupa namanya, di daerah Rai, salah satu banyak ulama di situ, bahwasanya ketika ia belajar membaca Al-Quran, mempelajari tajwid, sifat dan makhrijul hurufnya, lidahnya itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya.
Jadi banyak terjadi kesalahan sehingga gurunya bertanya kepadanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Lalu dijawab, masih. Apabila engkau nanti berjumpa dengan ibumu sekembalimu, mintalah ibumu mendoakanmu agar dimudahkan untuk lisannya di dalam mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf yang mana harus sesuai dengan makhraj dan sifatul hurufnya. Alhamdulillah didoakan oleh ibunya, dan dengan keberkahan doa ibunya, alhamdulillah dia bisa terlatih lisannya sehingga bisa mempelajarinya. Itu di masa kecilnya. Dan ketika usia remaja sudah belasan tahun, akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya untuk rihlah fi talabil ilm, untuk melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Dan ini tradisi ulama terdahulu, meninggalkan kampung halaman untuk mempelajari agama Allah. Berbeda dengan orang Minang merantau untuk merubah penghasilan atau maisha. Tetap ada sebagian juga yang belajar agama Allah. Salah seorangnya yang dikenal seluruh negeri kita, Syekh Imam Khatib Al-Minangkabawi dan seterusnya. Dan sudah puluhan tahun, mungkin sudah 40 tahun atau 30 tahun, 40 tahun kembali ke negeri asalnya. Dan alhamdulillah apa-apa yang telah dipelajari di negeri yang lain, duduk bersama ulama yang lain, alhamdulillah banyak yang ingin mempelajari kitab ini, dan beliau membuka majelis juga, alhamdulillah. Singkat kisah, gurunya yang dahulu yang awal-awal mempelajarinya dari dasar itu juga hadir. Akan tetapi sang guru di dalam mengikuti pelajaran itu agak lambat. Mungkin faktor usia atau mungkin pembahasannya yang terlalu tinggi, yang belum pernah dipelajari oleh sang guru. Yang guru yang dulu mempelajarinya dasar. Tetapi di dalam hatinya terpikir, ingin rasanya hati ini bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Karena dahulu gurunya bertanya kepada, apakah engkau masih memiliki ibu? Ingin rasanya hati seperti itu, akan tetapi tidak mungkin rasanya karena faktor usia dan seterusnya. Nanti balas dendam pula kan. Dan gurunya itu tidak tahu bahwasanya yang beliau mempelajari ini, yang paham ini semuanya dijelaskan secara detail, itu muridnya dahulu di ketika mempelajari dasar-dasar agama. Nah, ini salah satu bagaimana keberkahan dan semangat, terutama doa orang tua, ibu, bapak, kemudian semangat dalam menuntut ilmu. Tidak ada. Itu para sahabat rata-rata di atas umur 30 memeluk agama Islam. Ada yang di atas 40 lebih, ada yang di masa tua. Tetapi walaupun umur mereka sudah lanjut, semangat mereka alhamdulillah mereka bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit muqaddimah untuk memberikan kita semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab yang ke-8, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Dan alhamdulillah sudah 4 poin yang kita pelajari, dan di pertemuan yang ke-17 ini kita masuk di poin yang kelima. Di poin yang kelima, dan kita berada di tanggal 7 Safar 1447 Hijriah bertepatan 1 Agustus 2025 Masehi. Poin kelima dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, bahwasannya berdakwah kepada ittiba. Salah satu prinsip dakwah salafiyah di antaranya yang kelima, berdakwah kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi taklid buta. Memerangi taklid buta. Ikhwani fi din a'adzakumullah. Kita
pada poin yang pertama, pembahasan A, itu yang bagi punya buku di halaman 300. Poin yang A, pengertian ittiba. Apa itu pengertian dari ittiba? Menurut bahasa, al-ittiba ialah bentuk masdar. Masdar itu kata dasar dari ittaba'a asy-syai'a wattabi'ahu, yaitu berjalan di belakangnya. Ini dikutip dari Lisanul Arab. Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir memiliki kamus bahasa Arab. Dia kosakata bahasa Arab, cuman diterjemahkan dengan bahasa Arab juga. Lisanul Arab itu berjilid-jilid. Sedangkan menurut istilah yang sebagaimana didefinisikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ittiba ialah seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian setelah itu diberikan pilihan untuk mengikuti pendapat tabi'in. Jadi dibedakan. Pertama, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ketika di tabi'in, itu dipilih, ada dipilih. Karena di generasi tabi'in, itu ilmu itu sudah tidak sebagaimana di zaman sahabat. Kalau di zaman sahabat, itu alhamdulillah itu tidak terjadi kekeliruan di dalam menerima berita dari Nabi SAW. Adapun di generasi tabi'in, mungkin ada tambahan dari sahabat misalnya, atau kekurangan, dan itu harus dipilih. Karena di generasi tabi'in, itu sudah mulai muncul fitnah. Jangankan di generasi tabi'in, di generasi sahabat pun sudah terjadi fitnah. Dan kita mengetahui dan sudah kita sampaikan di majelis kita ini bahwasanya fitnah yang pertama terjadi bagi umat ini yaitu setelah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu mulai. Sebelum Umar terbunuh, itu masih siapa saja yang menyampaikan kabar dari Nabi SAW itu diterima. Belum ada penelitian, belum ada diseleksi. Tetapi setelah Umar terbunuh, baru setelah itu Anda mendapatkan hadis ini dari mana? Baru ditanya sumbernya. Karena setelah Umar meninggal, itu terjadi fitnah. Sudah ada, dan fitnah terbesar setelah terbunuhnya Umar, yaitu terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, banyaknya pemberontakan, adanya Khawarij, munculnya Syiah dan seterusnya. Taib. Salafiyun, orang-orang yang mengikuti generasi awal, hanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan. Itu kuncinya. Dan sebagai perwujudan dari syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini, yaitu aku bersaksi tidak ada bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu tidak akan sempurna kecuali dengan landasan-landasan berikut ini. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah itu tidak akan sempurna kecuali dengan landasan-landasan berikut ini. Yang pertama yaitu mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Itu pertama yang harus kita yakini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita, sama seperti manusia pada khalayak umumnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW manusia biasa, sama seperti kita dan yang lainnya. Yang kedua, mengimani bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi Nabi SAW dasarnya awalnya tidak mengetahui perihal yang gaib kecuali diwahyukan.
Sebagaimana tadi Nabi SAW manusia biasa, tetapi ada wahyu yang diwahyukan, itu yang membedakan. Nah, yang bagian ini ini dasarnya. Sebelum kita adanya wahyu untuk Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW manusia yang biasa, kemudian Nabi SAW tidak mengetahui perihal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsin naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi diriku illa ma syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. A'lamul ghaiba la astaktsartu minal khairi wa ma massani as-su'. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, kata Nabi SAW, dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Jadi akan dibuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa oleh bahaya. Ternyata Nabi SAW ditimpa bahaya di peristiwa perang Uhud yang membuat Nabi SAW terluka. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira, wa basyir liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi pertama Nabi SAW manusia biasa, yang kedua Nabi SAW tidak mengetahui perihal yang gaib. Lalu yang ketiga, mengimani bahwa beliau SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti sesungguhnya umatnya itu, di kalangan umatnya ada 30 pendusta. Maksudnya pendusta di sini mengaku sebagai nabi. Kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW dalam hadis. Jadi akan muncul nanti 30 orang pendusta yang mereka semua itu mengaku sebagai nabi. Kata Nabi SAW, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Abu Daud di dalam sunannya, Ibnu Majah, dan ini adalah dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, mengimani bahwa beliau adalah seorang manusia yang diberikan wahyu. Nah, ini dia yang membedakan Nabi SAW dengan kita. Ada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang lanjutan tadi, qul innama ana basyarum mislukum, ini lanjutan ayatnya. Yuha ilayya annaku annama ilahukum ilahu wahid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, diberi wahyu bahwa sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Ini yang membedakan Nabi SAW dengan manusia umumnya dan yang membedakan bagi kita semuanya. Karena Nabi SAW diberikan wahyu. Adapun rincian penjelasan 4 poin tadi, yang A, bahwa Nabi Muhammad adalah penyampai wahyu dari Rabbnya. Jadi utusan Allah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 54. Qul atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah, taatlah kepada Allah
dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Maka sesungguhnya kewajiban Rasul, itu Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Wa in tuti'hu tahtadu, dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Jadi Nabi SAW menyampaikan amanat dari Rabbuna Jalla wa'ala, risalah yang disampaikan kepada Nabi, itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak bisa memberikan petunjuk, maksudnya petunjuk hidayatul taufik. Jadi hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad, kemudian hidayatul taufik. Hidayat irsyad yaitu penjelasan, al-bayan, penjelasan. Itu Nabi SAW melakukannya. Adapun hidayah taufik yang memberikan petunjuk di dalam hati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti sebagaimana Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Kemudian pembahasan berikutnya, perinciannya, bahwa Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa dua wahyu. Jadi Nabi SAW datang dengan membawa dua wahyu. Apa itu? Yang pertama, kitabullah, Al-Quranul Karim. Yang kedua, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu. Dua itu, kitabullah dan sunnah, itu wahyu. Wahyu yang bedanya kitabullah itu firman Allah Subhanahu wa taala, sementara sunnah itu lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun itu sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsu Nabi SAW. Tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kalau diperhatikan konteks dari ayat dalam surah An-Najm ini berbentuk umum, global, mujmal. Dan ada di dalam Al-Quran itu ada konteks yang khusus bahwasanya as-sunnah, sunnah Nabi SAW itu merupakan wahyu, penjelas dari wahyu. Itu bisa dilihat dalam surah An-Nahl ayat ke-44. Dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan az-zikir kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi maksud az-zikir di sini pada ayat ini penjelasan terhadap apa yang diturunkan kepada manusia. Dan yang diturunkan kepada manusia adalah Al-Quran. Jadi az-zikir yaitu Al-Quran, dan yang menjelaskannya, rinciannya adalah as-sunnah. As-sunnah. Jadi Al-Quran secara umum, rinciannya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu secara umum. Adapun rinciannya ada di hadis Nabi SAW. Nabi SAW memulai dengan takbiratul ihram, begini dan seterusnya. Bacaan sujud seperti ini, rukuk seperti ini. Tidak ada yang detail di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Seolah-olah bahwasanya Al-Quran itu dalam bentuk umum, lalu ditafsil, dirinci, atau dijelaskan oleh Nabi SAW. Taib. Di dalam hadis disebutkan, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang sepertinya yaitu as-sunnah bersamanya. Dan inilah pemahaman salafus saleh. Inilah pemahaman orang-orang saleh terdahulu. Jadi mereka menganggap sunnah itu seperti itu. Sunnah itu sebagai
penjelasan atau rincian dari Al-Qur'anul Karim. Itu yang dipahami oleh salafus saleh. Berkata Hasan bin Atiyah rahimahullah taala, salah seorang ulama tabi'in, kana Jibrilu alaihi salam yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu bil Qur'an. Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah dengan membawa as-sunnah sebagaimana dia turun dengan membawa Al-Qur'an. Yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimul Qur'an. Lalu Jibril mengajarkan kepada beliau, maksudnya sunnah itu sebagaimana mengajarkan Al-Qur'an. Jadi memang Nabi ketika berbicara ini hukumnya, itu dipandu oleh malaikat Jibril. Jadi tidak seperti Nabi membicarakan sesuai dengan hawa nafsunya. Nabi begini, enggak, itu adalah yang diwahyukan. Diwahyukan oleh malaikat Jibril, ini semestinya. Karena Nabi SAW itu terjaga, maksum. Taib. Adapun yang manusianya seperti tadi, Nabi SAW juga makan, Nabi SAW juga tidur, Nabi SAW dan seterusnya. Nah, itu yang manusiawinya yang sebagaimana kita sebutkan di poin awal tadi, bahwa misalnya Nabi SAW adalah manusia biasa. Yang membedakannya adalah ada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Jadi cakupan dari kedudukan as-sunnah itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya hukum syar'i yang taklif yang dibebankan kepada kita. Ada yang wajib juga, ada yang sunnah juga, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Jadi tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang yang belakangan. Orang di zaman kita kalau mengatakan sunnah, sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah yang dimaksudkan dalam pembahasan kitab para ulama terdahulu adalah as-sunnah, yang mana yang pertama yaitu hadis. Apa itu hadis? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, ucapan, perbuatan, kemudian takrir, persetujuan Nabi SAW, dan sifat-sifat dan akhlak Nabi SAW. Itu as-sunnah di situ maksudnya hadis. Dan ada as-sunnah yang dalam bentuk yang besar. As-sunnah ay tariqah, jalan. Itu jalan sebagaimana Nabi SAW menjalani semua agama Islam ini. Dalam mendakwahkannya, dalam mengamalkannya, dan seterusnya. Itu dia as-sunnah. Makanya Imam Al-Barbahari berkata dalam Syarhus Sunnah, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW, dan sunnah itu yang diamalkan oleh Nabi SAW itu adalah Islam. Jadi paham maksudnya yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini. Bukan sunnat yang kita pelajari yang apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan itu tidak mengapa. Bukan itu maksudnya. Jadi sunnah yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang kita sebutkan Nabi yang jalan Nabi SAW di dalam mengamalkan Islam, di dalam mendakwahkan Islam. Itulah sunnah maksudnya. Jalan Nabi SAW. Taib. Sunnah adalah penafsir Al-Quran. Jadi sunnah adalah penafsir Al-Quran dan penjelasan dari yang khusus, mengkhususkan yang umum dan menjadi pengikat bagi kemutlakan. Ada ungkapan ulama hadis, akan tetapi ini harus dicerna. Jangan sampai kita menjadi orang yang menolak Al-Quranul Karim. Ada ungkapan ulama hadis, Al-Quran itu ada hajat kepada as-sunnah. Sementara as-sunnah itu tidak mempunyai hajat terhadap Al-Quran. Ini maksudnya bukan menolak Al-Quran, tetapi maksudnya ketika seseorang memperdalam as-sunnah, otomatis dia sudah memahami Al-Quranul Karim. Ketika dia memahami Al-Quranul Karim, belum tentu dia memahami as-sunnah. Itu makanya orang yang paling paham terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kitabullah, di zaman dahulu dikatakan ahlus sunnah. Karena di usia belia mereka telah hafal Al-Quranul Karim.
Setelah itu baru mereka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteksnya jangan sampai keliru. Nanti enggak perlu Al-Qur'an. Jangan, tetapi di dalam pemahaman yang didapat adalah ketika seseorang memahami as-sunnah, tentu otomatis dia memahami Al-Qur'anul Karim. Dan barang siapa yang hanya memahami Al-Qur'anul Karim, belum tentu memahami sunnah Nabi SAW. Dan betapa banyak orang yang ingkar sunnah, mengingkari sunnah, orang-orang yang tidak menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang C, yang berikutnya perincian dari pembahasan kita tadi, meyakini bahwa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan untuk mewujudkan tauhid kepada Allah dan memperoleh keridhaannya. Ini dia jalannya. Jalannya untuk mewujudkan tauhid kepada Allah adalah jalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya. Mustahil seorang bertauhid kepada Allah tanpa mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang telah mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tadi sunnah itu tariqah, jalan. Maksudnya apa yang telah ditempuh oleh Nabi, apa yang telah diamalkan oleh Nabi, apa yang telah didakwahkan oleh Nabi, yang makna yang sangat besar. Jadi bagi orang yang telah menempuh jalan tersebut sebagaimana yang ditempuhnya jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menegakkan tauhid dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, dan ini kita menghafalnya dalam surah Ali Imran, dan ini ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, dan ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini adalah ayat ujian. Ayat imtihan, ayat yang ketika seseorang mengaku mencintai Allah, ini ujiannya. Apa ujiannya? Yaitu dengan mengikuti Nabi SAW. Fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi SAW. Jadi kalau ada juga orang mengaku cinta Allah tetapi ikut selain Nabi SAW, itu berarti cinta hanya omon-omon. Omon-omon. Ana cinta, saya mencintai Allah, saya mencintai Allah. Tetapi ujiannya tidak lulus, dia tidak mengikuti jalan Nabi SAW, tidak mengikuti Nabi SAW. Jadi bukti benar cinta seorang hamba kepada Allah dengan mengikuti Nabi SAW. Jadi betapapun saya cinta Allah ini, tetapi tidak mengikuti Nabi SAW, cintanya kadzib, bohong. Bohong orang yang mengaku cinta Allah tetapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ini adalah ayat imtihan. Azan belum? Ya tanda. Baik, kita azan Isya dulu. Insyaallah setelah azan Isya kita lanjutkan pembahasannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang disusun oleh Ustadz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Kemudian bagaimana mencintai Nabi SAW? Ini disabdakan oleh Nabi SAW bagaimana cinta kepada Rasul itu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadakum, tidaklah sempurna iman seseorang, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dicintainya min walidihi, dari orang tuanya, wa walidi, dari anak-anaknya, wan nasi ajmain. Itu mencintai Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW lebih dicintai daripada bapaknya, anak-anaknya, dan wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Itu yang cinta kepada Nabi SAW. Bukan salawat-salawat cinta Rasul, enggak. Tetapi ketika Nabi SAW lebih dicintai dari seluruh manusia, meskipun itu bapak dan anak-anak. Dan itu telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bahwasanya mereka lebih mencintai Nabi. Bahkan hatta Umar, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai, sesungguhnya engkau yang paling aku cintai setelah diriku. Awalnya Umar mengatakan seperti itu. Lalu kata Umar, belum wahai Umar, kata Nabi SAW kepada Umar, belum. Lalu kata Nabi SAW, sampai aku yang engkau cintai melebihi dirimu. Baru setelah itu Umar mengkoreksi kesalahannya, engkau yang lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri wahai Rasulullah. Itu baru itu kecintaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi barang siapa yang telah cinta kepada Nabi tentu taat kepada Nabi SAW dan menjauhi larangan Nabi SAW. Dan ketahuilah taat kepada Nabi SAW otomatis sudah taat kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Dalam surah An-Nisa ayat ke-80. Kemudian rincian berikutnya yang kesempurnaan ketaatan kepada beliau SAW ketika beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu buktinya. Itu buktinya tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Taib. Kemudian pembahasan kita berikutnya, kewajiban mentaati Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali nas-nas yang menyebutkan perihal ini. Tadi telah kita sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul maka kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu masuk surga, kata Nabi SAW, illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, jadi para sahabat bertanya, jadi ada juga yang enggan masuk surga? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa may ya'ba, siapa pula yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qal, lalu Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi SAW, maka masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menyelisihiku, yang bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang enggan. Yang enggan masuk surga. Ini apa namanya, kalau kita renungkan hadis ini, bayangkan umat Nabi SAW enggan masuk surga. Padahal yang diminta adalah taat kepada Nabi. Itulah bukti seseorang yang ingin masuk surga. Jadi kalau kita semuanya ingin masuk surga, taatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan bukan dengan leha-leha. Di zaman Nabi SAW menegakkan agama itu sangatlah susah. Bacalah lembaran sirah nabawiyah dengan darah, dengan nyawa, dengan harta, dengan perjuangan, dengan pemboikotan, dengan diusir. Kita masih bisa pulang dari kajian Masjid Ubay, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi perjuangan mereka sungguh tidak tanggung-tanggung. Kalau kita buka lembaran sejarah, itu belum apa-apanya kita. Masih santai-santai kita. Di beberapa kajian di Syarh Aqidah Tahawiyah di tempat yang lain, ketika Imam Tahawi menyebutkan ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, lalu kita pelajari satu-satu. Abu Bakar, Umar, Utsman, itu Khalifah Rasyidin, kemudian Zubair bin Awan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu kita pelajari sedikit-sedikit. Setelah itu disimpulkan di kajian. Melihat perjuangan mereka, wajar mereka mendapatkan kabar gembira oleh Nabi masuk surga. Dijamin, diberikan kartu ini surga. Diberikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW yang menjamin. Akan tetapi ketika mendapatkan jaminan, apakah mereka santai-santai? Awaklah masuk surga? Tidak. Perjuangan mereka sungguh luar biasa. Takkan mungkin kita bisa meniru mereka. Mustahil. Mustahil kita meniru mereka. Sungguh luar biasa. Jadi kalau kita ingin diri kita kerdil, bacalah biografi para sahabat. Ulama-ulama terdahulu. Di penelitian, alhamdulillah kita meneliti Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi. Lalu ada sanad-sanad itu kita pelajari biografinya. Guru dari Imam Bukhari, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Ketika mempelajari guru-guru dari Imam Bukhari, guru beliau, kakek guru beliau itu sampai kepada sahabat, luar biasa. Itulah yang diambil oleh Imam Bukhari sebagai perawinya. Orang-orang yang wara, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang adil, dan ibadah mereka tidak tanggung-tanggung.
Itu yang diambil oleh Imam Bukhari yang di sanadnya, perawinya, sehingga itu dimasukkan di dalam sahihnya. Luar biasa. Enggak ada apa-apanya kita. Enggak ada apa-apanya kita. Nah, itu baru ulama yang lalu bagaimana dengan sahabat Nabi yang luar biasa. Dan seolah-olah Allah memberikan petunjuk, menyebutkan isyarat dari Allah dan Nabi SAW bahwasanya lihatlah orang-orang yang hidup di sekitar Nabi SAW. Yang kita katakan mereka itu adalah salaf, orang terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan contohlah mereka, ikutilah mereka. Begitulah agama yang benar itu. Begitulah cara iman yang benar. Begitulah tauhid yang murni dan seterusnya. Taib. Kemudian di hadis yang lain Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bi kamathali rajulin ata qauman faqal. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa-apa yang Allah utus aku dengannya seperti seorang mendatangi suatu kaum lalu ia berkata, Ya qaumi inni ra'aitul jaisha bi'ainai wa inni anan nadhiral uryan fannaja fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adalaju fantalaqu ala mahlihim fanaju wa kadabat ta'ifatun minhum fa asbahu makanahum fasabbahumul jaishu fa ahlakahum wajtahahum fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bi wa mathalu man asani wa kadzdzaba bi ji'tu bihi minal haqq. Jadi ini permisalan kata Nabi SAW ketika Nabi memperingatkan bahwasanya ada pasukan besar yang akan menyerang, akan membahayakan. Lalu sebagian itu mengikuti apa saran Nabi SAW, lalu pergi di jauh-jauh hari, pergi ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Akhirnya yang mengikuti saran Nabi sini selamat. Adapun yang enggan, enggak ada mungkin orang menyerang pasukan yang besar. Akhirnya dia tetap tinggal di situ. Datanglah pasukan besar yang memporak-porandakannya. Akhirnya mereka binasa. Itulah perumpamaan hadis ini, bahwasanya orang yang mau mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi SAW maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mau akhirnya dia hancur binasa, sebagaimana permisalan yang sungguh luar biasa, permisalan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu salah satu wahyu. Bayangkan indahnya sabda Nabi SAW. Penyusunan perumpamaan yang sebagaimana Al-Quran juga ada perumpamaannya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW memberikan pelajaran sebagaimana perumpamaan-perumpamaan agar mudah dipahami. Kemudian pembahasan berikutnya ancaman menentang perintah Rasulullah SAW. Dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifu an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini dalam Al-Quran. Lalu Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golongan. Atau di riwayat yang lain, "Faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni." Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan golongan. Diancam bukan golongan Nabi SAW. Kemudian pembahasan berikutnya, kita agak cepat sedikit. Bentuk-bentuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Apa saja bentuk ittiba mengikuti Nabi SAW? Yang pertama, mengikuti dan meneladani beliau SAW dalam keyakinan dan perbuatan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kita mengetahui ayatnya dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan akan kedatangan hari akhir, dan orang itu banyak berzikir wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Kemudian menjadikan as-sunnah sebagai hakim dan berhukum dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "atiiullah wa atiiur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih.
jika engkau berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada kitab Allah wa rasulih dan sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhir, zalika khairu ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Bukan orang beriman saja, orang-orang ahlul kitab itu jika ada mereka berperkara itu kepada Nabi SAW, karena mereka mengetahui bahwa keputusan Muhammad SAW itu keputusan yang adil, meskipun mereka menyembunyikan kebenaran. Taib. Kemudian yang ketiga, bentuk ittiba kepada Rasulullah SAW, ridho dengan hukum dan syariat Rasulullah SAW. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, jadi ini paman Nabi SAW, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Aku merasakan lezatnya iman. Man radiya billahi rabba. Barang siapa yang redha Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, dan Islam agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan Muhammad Rasulullah SAW adalah rasulnya. Jadi di dalam hadis ini, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 34, bahwasanya seseorang itu akan merasakan lezat keimanannya ketika dia redha Allah itu sebagai Rabbnya, Nabi Islam itu sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad itu sebagai rasulnya. Kemudian yang keempat, berhenti pada batas-batas syariat dan tidak melanggarnya. Jadi ini ketika ada yang Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, itu berlebihan. Ya Allah, aku memohon kepadamu istana yang berwarna putih di bagian kanan surga jika aku memasukinya. Ini banyak, ada istana yang putih, masuknya sebelah kanan pula. Maka ketika itu berkatalah sahabat Abdullah bin Mughaffal, "Ya bunai, wahai anakku, mohonlah surga kepada Allah dan berlindunglah dari neraka. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu fi hadzal ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a." Sesungguhnya kelak ada dari umatku, yang di tengah umatku suatu kaum yang melampaui batas, yang mana mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Seperti tadi doa surga yang putih, yang masuknya sebelah kanan, yang ini cukup minta surga Firdaus a'la dan berlindung dari azab neraka. Jangan terlalu bidadarinya yang seperti ini, matanya agak sipit ini, enggak usah. Itu terlalu berlebihan. Dan ini ada di kalangan umat Nabi SAW. Kemudian yang berlebihan dalam bersuci. Dan hati-hati dengan waswas. Ada waswas itu seolah-olah kita itu batal wudu. Sebenarnya enggak. Kata Nabi SAW, jika ada rasa-rasa di buang angin, tetapi belum ada tercium aromanya dan tidak terdengar bunyinya, itu lanjutkan. Itu waswas. Itu pekerjaan setan yang memberikan waswas. Dan betapa banyak orang berbalik wudu, balik wudu, itu kena waswas. Jadi kalau kita yakin sudah berwudu, tidak ada kira-kira aroma yang kurang sedap atau bunyinya, lanjut saja sholat. Lanjut saja sholat. Itu betapa banyak orang yang terkena dengan ini. Kadang dilebih-lebihkannya, tadi 3 apa 4 itu. Jadi sampai berwudu itu lama dia. Baik. Kemudian yang kita bahas juga yang berikutnya, ittiba kepada Nabi SAW tidak akan terwujud sebelum amal yang dilakukan sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Pertama, sebab. Jadi sebab, contohnya apabila seseorang itu menghidupkan malam ke-27 atau 12 Rabiul Awal, dia dengan sholat malam. Itu karena sebab itu tidak ada contohnya, tidak ada. Tidak ada keutamaan. Apa keutamaan 27 Rajab? Apa keutamaan 12 Rabiul Awal? Tetapi dia melakukan ibadah ketika itu dengan sholat malam misalnya, atau pergantian tahun dengan mabit, apalah istilahnya, tidak ada. Nah, ini salah satunya. Kemudian dari jenis. Jadi suatu ibadah harus sesuai dengan syarat dan jenisnya. Contoh, ada seseorang berkurban dengan kuda. Jenis itu tidak ada. Karena jenis dari hewan yang menjadi hewan kurban itu sapi
Kemudian onta dan kambing dan semisalnya, misalnya ada domba dan kibas dan seterusnya. Kuda enggak ada. Nah, jadi dari jenis, kemudian dari kadar jumlahnya itu sudah jelas. Contoh salat Isya, karena kita semangat nih habis belajar saat iman kita kuat, kita jadikan Isya ini 7 rakaat. Itu sudah menambah jumlahnya. Itu tidak boleh. Kemudian yang keempat kafiyatnya. Jadi tadi pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga kadarnya, jumlahnya, yang keempat kaifiyatnya, tata caranya. Jadi Nabi SAW mengajarkan sholat dimulai dari takbir dan ihram, lalu kita memulai dari sujud. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu kaifiatnya. Kemudian waktu, misalnya seseorang penyembelihan itu di hari nahar, setelah khotib selesai Idul Adha, itu baru boleh menyembelih hewan kurban, udhiyah. Ini tanggal 1 sudah mulai dia 1 Zulhijjah. Jangankan 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah habis subuh kita nyembelih, belum sholat Idul Adha, itu tidak boleh, sesembelihan biasa, bukan sembelihan hewan kurban. Kemudian yang keenam, tempat. Jadi ada tempat, seharusnya itikaf itu kan di masjid, lalu dia cari di tempat-tempat yang lain, di tempat dia sholat di rumah, ada mihrabnya di rumah, lalu dia itikaf di situ. Tidak, itikaf itu tempatnya di masjid. Nah, jadi harus kita perhatikan tadi yang ada 6 sebab, kemudian jenis, kemudian kadar atau jumlahnya, kemudian 4 kaifiatnya, caranya, kemudian waktu dan tempat. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai diselisihi dan jangan sampai dirubah-rubah. Kemudian kita lanjut kepada taklid. Apa itu taklid? Taklid yaitu secara bahasa mengenakan kalung di leher. Ada leher dikasihkan kalung, itu sebenarnya taklid. Adapun secara istilah taklid yang mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Itu dia. Secara syariat mengambil pendapat orang tanpa tahu dalilnya. Itu taklid di dalam agama. Jadi Ahlus Sunnah itu mengajak kepada ittiba, mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Bukan taklid buta. Bukan taklid buta. Adapun awal munculnya taklid ini itu pada abad ke-4 Hijriah, itu sudah mulai. Pada awal 4 Hijriah. Adapun celaan orang yang taklid ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf ayat 23 sampai 24. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian jika ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikuti juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Qalu inna bima ursiltum bihi kafir. Mereka menjawab, sungguh kami mengingkari agama yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini orang yang taklid. Jadi inilah nenek moyang kita, inilah yang diapain nenek moyang. Sudah dahulu, sudah 3 generasi seperti ini. Kakek-kakek kita sudah melakukannya. Nah, ini orang-orang, contoh orang taklid buta. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ala la yukallidanna ahadakum dinahu rajula. Ketahuilah jangan salah seorang di antara kalian taklid kepada seorang dalam agamanya. In amana aman. Di mana jika orang beriman, ia pun beriman. Wa in kafara kafar. Dan jika orang kafir, ia pun ikut kafir. Fa innahu la uswata fissar. Sebab tidak ada teladan dan dalam kejelekan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-qulubu awyatun fa khairuha aw'ahal lil khair. An-nasu salatha. Hati itu adalah wadah. Hati yang terbaik ialah yang paling banyak menampung kebaikan. Manusia itu ada 3 macam, kata Ali bin Abi Thalib. Fa'alimun rabbani, yaitu yang pertama orang yang alim rabbani, wa muta'allimun ala sabili najah. Kemudian penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Wa hamazun ra'aun attaba'u kulli na'iq.
Lalu kata Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang hina dina yang mengikuti setiap orang yang menyeru dan condong kepada yang berteriak. Yamiluna ma kulli rih. Lam yastadi'u binuri ilm. Mereka tidak memperoleh penerangan dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Dan tidak berpegang dengan pondasi yang kokoh. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, tidak halal. Ini perhatikan, ini sangat luar biasa bagaimana a'immatul arba', imam yang 4, imam dunia, seluruh dunia mengakui 4 imam ini. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, tidak halal bagi seseorang yang mengambil perkataan kami, tidak halal katanya, selama ia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya. Beliau juga pernah mengatakan, man sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i, mengatakan, sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa. Imam Malik mengatakan, aku ini hanya orang manusia biasa. Terkadang aku benar, terkadang aku salah. Maka lihatlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Imam dan Asia Tenggara ini mengaku menisbahkan diri dengan mazhab Imam Syafi'i. Dan apabila orang bertanya, apakah anda Syafi'i? Ya, kami mengikuti Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i yang mengajarkan kepada kita, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sah, sahih, maka itulah mazhabku. Setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah SAW. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip aku tetapkan, kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku. Ini perkataan Imam Syafi'i. Maka apa yang disabdakan Rasulullah itulah yang diambil. Dan itulah yang menjadi pendapatku. Jadi bagaimana imam itu mengajarkan kepada kita. Beliau Imam Syafi'i juga mengatakan, setiap yang aku ucapkan namun ada hadis dari Nabi SAW yang sahih menyelisih pendapatku, maka hadis Nabi SAW itulah yang lebih patut untuk diikuti. Maka jangan kalian taklid kepadaku, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalian tidak boleh taklid kepadaku. Kalian juga tidak boleh taklid kepada Malik, tidak boleh taklid kepada Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Thawri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Kemudian apa itu bahaya taklid buta? Apa saja bahayanya? Di antaranya taklid buta itu menyebabkan pendapat akal semata lebih didahulukan daripada dalil syar'i dalam suatu hukum yang disandarkan pada dalil. Yang kedua, menyebabkan fanatik mazhab, dan akhirnya timbullah pendapat-pendapat dalam akidah dan hukum taklid. Jadi hanya mazhab ini saja, atau zaman kita hanya berguru dengan ustadz ini saja, ustadz yang lain tidak. Ustadz ini saja yang benar, nah, yang lain tidak. Sementara alhamdulillah kota kita ini bersinar dengan ustadz-ustadz yang alhamdulillah kita mengetahui bagaimana manhajnya akidah mereka. Banyak, ratusan. Itu kalau ada daurah di Masjid Abu Darda, itu ratusan asatizah kita yang hadir. Apalagi kalau sudah ada masyaikh seperti yang biasa berturut-turut beberapa tahun ini, itu Syekh Ibrahim Huraili kalau datang, itu ustaz-ustaz itu berkumpul semuanya. Mau doktor dia, mau apa, LC, semuanya berkumpul. Banyak ustaz kita. Nah, jadi jangan ustadznya itu saja. Tapi mantap retorika ustadz itu enggak monoton aja. Itu terserahlah. Tapi seandainya jangan sampai fanatik sehingga tidak mengambil dari ustadz kita yang akidahnya sahih, ini sesuatu celaan juga, Kemudian taklid menyebabkan pemahaman yang salah mengakar kuat di dalam hati, seperti perkataan ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf, perselisihan umatku adalah rahmat. Ini tidak benar. Hadisnya ini adalah hadis yang tidak ada usulnya, la aslaluha. Kemudian yang keempat, taklid dapat mewariskan pengaruh yang jelek bagi kehidupan umat, seperti jumud, yaitu kaku dalam berpikir, dalam ilmu fikih, dan menutup pintu ijtihad. Kemudian taklid memiliki pembekuan peran akal, padahal akal diciptakan untuk berpikir. Hukum taklid dibolehkan bagi orang awam. Ini perhatikan. Jadi bukan kita harus ijtihad sendiri, enggak, kita adalah orang awam. Adapun bagi orang awam itu harus diteliti dulu dari mana yang kita ikuti itu. Ada enggak dalil di belakang pendapat tersebut?
Imam Abdul Bar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Bayan al-Ilmi wal Fadli, para ulama bersepakat bahwa orang awam wajib bertaklid kepada ulama mereka. Ini wajib. Jadi nanti kita jadi pendapat baru pula, kan kata Ustaz tak boleh taklid. Jadi kita teliti pula dalil sendiri, lalu kita ambil pendapat begini. Enggak. Ini bahaya ini bahaya. Jadi yang dimaksudkan itu bahwasanya kepada ulama yang sudah jelas. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, pendapat yang dipegang jumhur ulama ialah bahwa ijtihad dibolehkan bagi sekelompok orang dan taklid dibolehkan bagi sekelompok orang. Mereka tidak mewajibkan ijtihad atas setiap orang. Jadi setiap kita tidak wajib ijtihad. Hanya orang yang memahami benar-benar mewakafkan dirinya terhadap agama Allah. Lalu bagi yang taklid, bagi orang awam seperti kita, maksudnya awam tidak terlalu memahami tafsir saja kita tidak tahu kan, tafsir Al-Quran. Siapa di antara kita yang pernah membaca tafsir Ibnu Katsir? Tidak ada. Siapa yang menamatkan tafsir As-Sa'di? Tidak ada di antara kita. Jadi maksudnya kita bukan awam seperti orang awam yang ikut iman yang kafir-kafir, tidak. Maksudnya yang dalam masalah pendalaman kita ikut ulama yang robbani. Kemudian yang haram taklid tadi, taklid buta tadi yang disebutkan bahwasanya tidak tahu dari mana pendapat itu berasalnya lalu diikuti. Ini yang taklid buta yang tidak boleh. Adapun kita taklid kepada Imam Syafi'i misalnya, kita mengetahui ternyata Imam Syafi'i mengambil pendapat ini maksudnya. Lalu ternyata setelah kita belajar rupanya ada pendapat yang kuat. Imam Syafi'i rupanya membawakan misalnya hadis yang lemah misalnya. Lalu ada pendapat yang kuat. Imam yang lain misalnya Imam Malik misalnya dalam kitabnya Muwatta hadisnya sahih. Boleh kita meninggalkan pendapat Imam Syafi'i meskipun dia mengambil hujah dari hadis tetapi hadisnya tidak sahih. Ini contoh kasus misalnya. Dan ini metode yang dipakai oleh Imam An-Nawawi ketika menyusun kitabnya fikih Imam Syafi'i Syarah Muhazzab. Beliau mengkoreksi Imam Syafi'i. Beliau mengatakan Imam Syafi'i salah dalam masalah ini. Padahal ada hadis yang sahih begini-begini. Begitu. Dan beliau tetap menisbahkan dirinya Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau adalah mazhabnya Asy-Syafi'i. Taib. Kemudian syarat-syarat taklid yang dibolehkan. Boleh taklid, ini syaratnya. Orang yang taklid memang benar-benar jahil dan tidak mampu mengetahui hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat orang yang boleh taklid. Yang kedua, hendaklah ia bertaklid kepada orang yang beragama dan baik. Beragama yang baik yang telah diketahui memiliki ilmu dan kemampuan berijtihad. Seperti kita taklid kepada Imam Syafi'i, boleh. Boleh kita bertaklid kepada Imam Syafi'i. Karena dia imam yang telah diakui oleh dunia. Taib, maksudnya seandainya pendapat Imam Syafi'i kita senantiasa belajar terus, ada pendapatnya yang menyelisih misalnya hadisnya lemah, maka kita tinggalkan yang itu, kita beralih kepada yang sahih. Karena kita selamanya belajar terus dan Imam Syafi'i, dan kita mengetahui kasusnya Imam Syafi'i dalam masalah kunut subuh itu beliau menganggap hadis itu sah, kunut subuh. Itu makanya di mazhab Imam Syafi'i setiap subuh ada kunutnya. Bahkan jika tinggal kunut subuh itu ada sujud sahwinya. Akan tetapi ternyata penelitian yang dipakai hadis yang dipakai Imam Syafi'i ternyata lemah. Rupanya kunut subuh yang setiap subuh itu tidak ada. Yang ada itu kunut witir, kunut nazilah dan seterusnya. Itu maksudnya, itu contoh studi kasusnya. Taib. Yang ketiga, belum tampaknya kebenaran bagi orang yang taklid, yang pendapat selain dari orang yang ditaklidnya itu lebih lemah. Yang keempat, tidak boleh taklid pada masalah-masalah yang menyelisihi nas-nas syariat atau ijma' kaum muslimin. Yang kelima, orang yang taklid tidak boleh mewajibkan dirinya berpegang pada satu mazhab tertentu saja dalam setiap masalah. Namun hendaklah ia mencari kebenaran dan mengikuti setiap pendapat yang mendekati kebenaran tersebut. Kemudian yang keenam, apakah orang awam wajib bermazhab? Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, tidak diwajibkan atasnya, dan inilah pendapat yang benar pasti, sebab tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak mewajibkan atas orang untuk bermazhab. Adapun prinsip pokok adalah tidak boleh berpegang dengan mazhab tertentu
ada pengecualiannya. Yang pertama, apabila seseorang tidak sanggup mempelajari agama kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu. Yang kedua, jika yang dihasilkan dari mengikuti mazhab tertentu itu telah tercegahnya kerusakan yang lebih besar yang tidak akan terwujud pencegahnya kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, pengaruh buruk dari fanatik mazhab. Ini disebutkan kenapa orang kalau fanatik satu pendapat itu ada sisi buruknya. Yang pertama, fanatik mazhab membatalkan ajakan untuk berhukum kepada Allah Ta'ala semata. Jadi seolah-olah hilang itu. Seharusnya kita hanya kepada Allah semata, akhirnya kepada mazhab. Yang kedua, menyelisih nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebab fanatik mazhab dan lebih mendahulukan pendapat daripada dalil syar'i. Yang ketiga, kitab-kitab mazhab yang banyak mengandung hadis-hadis dhaif dan palsu dan berdalil dengannya serta mengambil kesimpulan hukum darinya merupakan hal yang mempengaruhi cara mengambil hukum dan mewariskan perselisihan dalam fikih. Yang keempat, lebih mengambil pendapat ulama-ulama mutaakhirin daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Yang kelima, mencukupkan diri dengan satu mazhab dan tidak mengambil manfaat dari ilmu yang ada pada mazhab yang lainnya, kesungguhan para ulamanya serta kitab-kitab mereka karena fanatik pada mazhabnya saja. Yang keenam, banyak kitab-kitab mazhab yang kosong dari dalil-dalil syar'i. Dengan kitab-kitab tersebut membuat kaum muslimin berpaling dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketujuh, menyebarkan taklid dan kenyumutan serta menutup pintu ijtihad. Yang kedelapan, membuka pintu hilah atau beralasan dengan tujuan tipuan yang diharamkan agar dapat terbebas dari kewajiban syariat. Yang kesembilan, mengambil sebagian nas atau dalil dan tidak mengambil sebagian lainnya. Yang kesepuluh, bersikap keras dalam sejumlah masalah yang menimbulkan kesulitan yang besar atas manusia. Jadi ini pengaruh buruk dari fanatik mazhab. Jadi tidak boleh kita fanatik terhadap satu mazhab. Misalnya hanya Imam Syafi'i saja, sementara imam yang lain salah, hendak. Dan fanatik mazhab ini telah ada di zaman dahulu. Zaman dahulu madrasahnya Imam Abu Hanifah dengan madrasahnya Imam Syafi'i itu sampai keluar fatwa haram menikahi wanita Syafi'iyah. Sampai seperti itu. Dan 100 tahun yang lalu karena fanatik mazhab di Masjidil Haram 4 kali iqomahnya. 4 kali. Jadi yang pertama mazhabnya Hanafi qomat, lalu salatlah mereka. Lalu Maliki qomat, salatlah mereka. Dan alhamdulillah akhirnya berkat dakwah yang berkah, dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, lalu dengan diikuti dengan yang lainnya akhirnya dipahami, maka jadilah satu iqomah saja di Masjidil Haram. Di semua mazhab dikumpulkan hanya 1 kali iqomah. Dahulu 4 kali. Dari sejarah-sejarah 100 tahun yang lalu itu karena saking fanatiknya terhadap mazhab mereka. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah dimudahkan untuk mempelajari agama Allah. Dan betapa banyak orang dengan online sekarang misalnya alhamdulillah bisa mulazamah langsung atau setoran hafalan mereka, memperbaiki bacaan ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita sudah dengarkan. Bahkan sekolah dasar, mungkin masukan juga terhadap An-Najiyah, itu ada sekolah, itu setoran hafalannya anak-anak mutunnya itu secara online Masjid Nabawi. Mungkin bisa dicari untuk An-Najiyah untuk kedepannya mungkin dipilih atau bagaimana. Nah, itu kan suatu bagaimana, dan itu insya Allah bermanfaat, sertifikat-sertifikat dari hafalan tersebut. Apalagi itu tanda tangan Masjid Nabawi, mudah-mudahan bisa memudahkan mereka, anak-anak kita yang sekarang menempuh ilmu bisa belajar di kota Nabi atau universitas yang lainnya, jamiah-jamiah. Alhamdulillah dengan keadaan sekarang, dengan satu portal dimasukkan linknya itu bisa membuka banyak universitas sekarang. Alhamdulillah. Tidak seperti 15 tahun yang lalu ketika kami mencoba belajar di kota Nabi setelah tamat S1 Teknik Kimia, kami coba sedikit informasi ini syaratnya ketika mengajukan ternyata syaratnya tidak terpenuhi karena harus maksimal umur itu tidak boleh lebih dari 25 tahun. Ketika itu di tahun 2006 umur kami 26 tahun. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun tidak belajar di kota Nabi, tetapi alhamdulillah sejak tahun 2025
Allah mudahkan menjadi tamunya untuk bisa berkunjung ke kota Nabi. Alhamdulillah, ini dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang telah menempuh S1, S2, S3, setelah itu lama mereka lagi ke kota Nabi. Ustadz Badrul Salam setelah tamat beliau di Universitas Islam Madinah, beliau mengunjungi tempat beliau belajar, dan itu di 2013. Beliau selesai tahun sekitar 2000 atau 2021, 12 tahun kemudian baru beliau kembali. Nah, jadi ada kelebihan, ada kekurangan, dan semuanya adalah sebagaimana harta, Allah melebihkan seseorang dengan harta, mengurangkannya sesuai dengan kehendak Allah. Begitu juga dengan ilmu, Allah ada lebihkan sebagian dan Allah menjadikan yang biasa-biasa. Cuman kita diminta tentunya istiqomah. Mudah-mudahan walaupun kita tidak banyak ilmu, tetapi dengan kesungguhan kita senantiasa belajar terus. Alhamdulillah, insyaallah Allah berikan kita istiqomahan, kita paham terhadap agama Allah, dan itulah kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan bagi Allah, maka Allah faqihkan dia, Allah pahamkan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka alhamdulillah bab yang kelima, maksudnya poin yang kelima, prinsip dari dakwah salafiyah kita selesaikan di malam ini tentang ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan larangan taklid buta. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.